Dan kalau dikira dari segi penjualan tiket dikatakan 45.000 baru terjual, ya mungkin dari segi kawasan strategik itu tidak berapa menggalakkan seperti mana Indonesia. Sebab Indonesia kalau sebut tentang sepak bola sudah pasti penggemarnya itu luar biasa, atmosfer luar biasa. Pendukungnya sehingga membuat spanduk besar ya, memberi dukungan, apatah lagi ada pemain-pemain mereka yang bermain. Itu yang membedakan Indonesia dan juga negara-negara yang ada di rantau Asia Tenggara ini. AFF mungkin sedikit bebanannya apabila Indonesia mungkin akan melawan Rusia ketimbang dia memberikan pemain-pemainnya itu untuk ASEAN All Star ini. Memang Indonesia ada menghantar dua nama, yaitu Asnawi Mangku Alam dan juga Muhammad Ferrari. Tetapi ini bukan pemain-pemain inti di national team Indonesia sekarang, karena kesemua pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa itu tidak dapat memenuhi hasrat ASEAN All Star ini, karena mereka juga perlu, kita memahami mereka perlu membuat persiapan ketika itu karena training center. Malaysia ngambek, tiket MU vs ASEAN All Star, gak ludes dan gak ada euforia, efek tanpa bintang timnas Indonesia. Malaysia ngambek, mungkin kedengaran berlebihan, tapi atmosfer di negeri jiran memang sedang beda, gara-gara laga eksibisi Manchester United melawan ASEAN All Star di Kuala Lumpur tidak seheboh yang dibayangkan. Tiket yang ditawarkan sejak awal tidak juga habis terjual. Bahkan, menjelang hari pertandingan, banyak bangku stadion yang masih kosong. Euforianya pun terasa hambar. Padahal, nama besar Manchester United, klub raksasa Premier League dengan jutaan penggemar di Asia, biasanya jadi jaminan stadion penuh. Lalu, kenapa sekarang beda? Kenapa efek setan merah seperti kehilangan taringnya? Salah satu jawabannya cukup sederhana, tapi pahit buat penyelenggara, timnas Indonesia gak ikut. Awalnya, konsep mengundang Manchester United ke Asia Tenggara dengan menghadapi tim campuran ASEAN All Star adalah ide menarik. Gabungan pemain terbaik dari negara-negara Asia Tenggara diharapkan bisa menarik massa dari Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Indonesia, dan sekitarnya. Di atas kertas, ini pertandingan impian. Siapa yang gak mau lihat Bruno Fernandes, Marcus Rashford, atau mungkin Alejandro Garnacho beraksi langsung? Tapi kenyataannya, fans di Malaysia dan Asia Tenggara tidak semudah itu terpikat. Apalagi ketika mereka tahu, tidak ada bintang timnas Indonesia di skuad ASEAN All Star. Indonesia, dengan basis fans sepak bola terbesar dan paling militan di Asia Tenggara, jadi elemen vital dalam setiap event sepak bola regional. Tanpa keterlibatan bintang-bintang seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, hingga Rafael Struijk, magnet pertandingan ini langsung menurun drastis. Kita ngomong data aja, penonton terbesar di Piala AFF, kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, bahkan di SEA Games, sebagian besar disumbang oleh fans Indonesia. Stadion penuh, merchandise ludes, trending topik sosial media, itu hampir selalu melibatkan massa Indonesia. Jadi, ketika mau datang tanpa membawa lawan yang nyambung emosinya, buat fans Indonesia, efek dominonya jelas terasa. Tidak ada invasi fans Indonesia ke Kuala Lumpur. Tidak ada poster raksasa pemain Indonesia di mal-mal Malaysia. Tidak ada rombongan supporter yang biasanya mendominasi jalanan sekitar stadion. Malaysia tentu berharap efek regional. Tapi mereka lupa, ASEAN tanpa Indonesia di sepak bola itu seperti soto tanpa kuah. Hambar. Di media sosial Malaysia, banyak komentar miring tentang event ini. Sebagian kecewa harga tiketnya terlalu mahal. Sebagian lain merasa pemain ASEAN All Star kurang dikenal. Nak tengok siapa? Pemain dari Laos dan Myanmar. Tulis satu akun dengan nada sinis di Twitter. Yang lebih ekstrim bahkan menyebut, kalau Indonesia ikut, mungkin suasana lain. Ada rasa penyesalan tak langsung di antara para fans Malaysia, yang mungkin merasa tertipu dengan harapan awal.
Sementara di sisi penyelenggara, mereka mencoba meyakinkan publik bahwa ini tentang pengalaman menontonmu langsung. Tapi buat fans sepak bola sejati, pertandingan tanpa tensi dan tanpa koneksi emosional itu kayak konser tanpa penonton nyanyi bareng. Sepi, tiket mahal, antusiasme murah. Satu faktor lain yang bikin event ini gagal meledak adalah soal harga. Tiket dijual dengan banderol yang cukup tinggi, sekitar Rp388 hingga Rp888, sekitar 1,3 juta hingga 3 juta rupiah tergantung posisi tempat duduk. Dengan ekonomi pasca pandemi yang belum sepenuhnya pulih, minta fans lokal bayar mahal untuk nonton pertandingan eksibisi tanpa rivalitas jelas adalah langkah berani, atau malah gegabah. Kalau dibandingkan dengan harga tiket saat mutur ke Bangkok atau ke Australia, harga di Kuala Lumpur hampir sama. Tapi konteksnya beda. Di Bangkok, MU melawan Liverpool, rival abadi. Di Australia, fans memang rela bayar lebih untuk pengalaman premium. Di Malaysia, lawannya cuma ASEAN All-Star tanpa bintang Indonesia. Minat pun langsung drop. Coba bayangkan kalau skuad ASEAN All-Star diperkuat wajah-wajah populer dari timnas Indonesia. Marcelino dengan skill menggiringnya, Pratama Arhan dengan lemparan mautnya, atau Egy Maulana Fikri yang sudah punya banyak fans Malaysia sejak dulu. Bisa dipastikan, laga ini bakal jadi hajatan besar. Bendera merah putih bertebaran di Stadion Bukit Jalil. Tiket mungkin ludes dalam hitungan jam. Sosial media penuh dengan highlight pemain Indonesia berduel lawan bintangmu. Tapi, tanpa itu semua, yang tersisa hanyalah pertandingan biasa yang terasa seperti formalitas, tanpa emosi, tanpa gairah. Event ini jadi pelajaran mahal buat Malaysia dan event organizer lain di kawasan ini. Dalam urusan sepak bola, dan mungkin juga hiburan lain, Indonesia itu bukan sekadar tetangga besar. Indonesia adalah sumber daya emosional utama. Kalau mau bikin event regional sukses, wajib melibatkan Indonesia, entah lewat pemain, supporter, atau bahkan sekadar gimmick promosi. Tanpa itu, siap-siap dapat hasil kayak sekarang, tiket gak ludes, stadion sepi, sponsor kecewa. MU juga kena efeknya, bahkan Manchester United pun kena imbas. Bukannya memperkuat brand mereka di Asia Tenggara, tur ini justru bisa jadi bumerang kecil. Fans yang datang separuh hati, stadion yang tidak penuh, liputan media yang biasa saja, semua itu jauh dari ekspektasi klub sebesarmu. Apalagi, mereka datang dengan harapan membangun kembali fanbase setelah beberapa musim mengecewakan.